Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas tentang makruhnya melakukan tasbih ketika menunggu waktu salat dan ketika di dalam salat. Tasbih menjalin jari-jari dari dua tangan, disatukan jari-jari dari dua tangan, dimakruhkan karena itu amalan syaitan dan tipu daya syaitan untuk membuat orang mengantuk. Dan itu makruhnya sebelum salat, menunggu waktu salat, dan ketika salat. Setelah salat sambil ikut pengajian tidak mengapa. Baik, kita sambung. Pagi hari ini kita akan melihat tentang ancaman menjadikan masjid tempat yang sia-sia. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadis dengan derajat yang hasan dan dengan derajat yang sahih, yang menggambarkan tentang ada perbuatan yang berbentuk sia-sia atau sebenarnya tidak dibolehkan dilakukan terhadap masjid. Yang pertama, hadis riwayat Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala tattakhizu al-masajida turuqan illa li zikrin aw salatin. Janganlah engkau menjadikan masjid sebagai turuq, yaitu jalan, kecuali li zikrin aw salat, kecuali hanya untuk berzikir dan salat. Wa isnadu Tabrani la ba'sa bih, dengan sanad dari Tabrani yang tidak ada masalah. Dan jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama ini Nabi mengingatkan jangan jadikan masjid sebagai jalan. Apa maksudnya? Disyarah, maksud Nabi, jangan jadikan masjid seperti orang yang melalui sebuah jalan. Dia tidak datang ke masjid untuk salat, dia tidak datang ke masjid untuk berzikir, tapi dia hanya numpang lewat di masjid dan menjadikan masjid sebagai kebutuhan dia yang sebentar, seperti dia menjadikan jalan untuk kebutuhannya sebentar. Apa contohnya? Contoh yang paling sederhana, ada yang datang ke masjid hanya untuk membuang air kecil. Jadi salat tidak, jamaah tidak, tapi kalau sakit kencing tujuannya ke masjid.
Ada yang mau buang air besar, kadang-kadang supir, ada tukang becak kadang-kadang. Tapi ini tidak semua tukang becak begini, karena banyak tukang becak yang saleh. Di Luar Islamiyah saya lihat, alhamdulillah Pak, tukang becak sebahagian saya lihat wajah-wajah berada dalam barisan-barisan solat. Berbeda dengan supir-supir L300 atau L350, itu jarang berada di dalam barisan solat. Kernet apalagi. Tapi tukang becak sebahagian alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya. Nah, tapi ada sebahagian datang masjid hanya untuk membuang hajat. Aneh, di akhir zaman orang tidak punya sesuatu di hatinya yang seharusnya boleh dia gunakan WC masjid, karena itu fasilitas umum, dan yang pernah memberikan wakafnya, sumbangannya ke masjid, lalu oleh panitia dibangunkan WC, diperbaiki, maka dia dapat pahala wakaf yang besar. Karena termasuklah mensejahterakan masjid itu dengan adanya fasilitas buang hajat. Itu termasuk mensejahterakan masjid dan pahala besar. Namun yang menjadi keanehan ketika orang tidak mau datang ke masjid kecuali hanya untuk buang hajat. Jadi ketika kita tanya, nak mau ke mana? Mau kencing. Ke mana? Ke masjid. Ada yang dibalik, kencing di masjid, kalau salat di SPBU. Kan agak pungo-pungo sedikit. Mau salat ke mana? SPBU. Di SPBU itu musalla pun tidak disebut masjid. Musalla SPBU, musalla mall, musalla stasiun terminal, itu tidak masuk kategori masjid. Tidak masuk. Berbeda hukum dengan masjid-masjid di luar masjid jami'. Itu semua masjid yang dijadikan tempat itu untuk salat 5 waktu. Kalau SPBU itu tidak disebut masjid, jadi tidak bisa berlaku tahiyatul masjid. Artinya tidak ada unsur-unsur yang menyebut dia masjid, karena dia hanya sementara, imamnya berganti-ganti, kalaupun ada. Tapi orang seringnya ke sana untuk solat. Tapi kalau berhenti buang hajat ke masjid, nah ini salah satu contoh sederhana bahwa masjid hanya dijadikan numpang lewat, turukan. Itu paling sederhana contoh yang paling sering terjadi. Namun sekarang banyak orang-orang yang menjadikan masjid sebagai turukan dengan berbagai amal yang lain. Contohnya masjid dijadikan sebagai pre-wedding. Nah, jadi salah satu kebiasaan jahiliyah yang berkembang di akhir zaman, yaitu foto pre-wedding yang mencari lokasi yang kesannya religi, agamis. Jadi mungkin dalam pikiran orang foto, kalau latar belakangnya masjid, mudah-mudahan perkahwinannya berkah. Nanti anaknya adalah anak yang dirahmati oleh Allah. Yang lebih dahsyat lagi, ijab kabul belum, baru tunangan, tapi sudah pegang-pegangan, berdua-duaan, berada di halaman masjid, lalu disuruh bergaya oleh fotografer dengan gaya-gaya yang suka-suka fotografer. Kadang-kadang disuruh tunjuk ke atas berdua, kadang-kadang disuruh tunjuk ke bawah berdua, kadang-kadang disuruh nungging berdua. Oleh pepe kagayu dia fotografer, tapi demi dapat kenangan itu mereka lakukan. Mereka pakai pakaian semi pengantin, datang ke masjid, keliling-keliling cari-cari dinding masjid yang paling indah,
cari gambar biar nampak kubah masjid, lalu kemudian foto sana sini. Begitu suara azan, dia berhenti. Kita pikir sopan, oh berarti ada sopannya, berhenti. Tapi dia berhenti, dia duduk di luar, dia tidak solat ke dalam. Selesai orang solat, dia foto lagi. Sesen foto belum selesai. Bayangkan Bapak Ibu, kerasnya hati, sehingga tidak ada rasa bergetar ketika Allah memanggilnya, yang dari jauh mendengarkan azan menuju ke masjid. Sayup-sayup dia dengarkan azan, dia datangi panggilan Allah. Karena Allah ketika menyuruh azan, itu disuruh penuhi, bukan disuruh jawab saja. Jadi ketika Allah menyuruh azan, azan itu kan bahasa dasarnya an-nida, yaitu panggilan. Orang kalau dipanggil, itu bukan disuruh jawab, tapi disuruh penuhi. Kan begitu inti panggilan. Makanya bapak pasti marah kalau bapak panggil anak berulang-ulang, nak, dia nyaut dari dalam kamar, wan. Bapak panggil lagi, nak, wan. Lembutnya suara dia menjawab. Sudah 10 kali bapak panggil, nak, dia tetap wan. Tapi dia di dalam kamar enggak keluar. Kira-kira bapak apakah akan memujinya atau akan membunuhnya? Adakah orang tua yang mengatakan, Masya Allah, anakku kalau aku memanggil jawabannya lembut sekali, itu anak-anak mertua? Adakah orang yang begitu? Pasti dia akan mengatakan bahawa anakku walaupun jawab 10 kali tapi dia tidak keluar-keluar, itu anak kurang ajar, kata orang tuanya. Sampai dia panggil anaknya, dia gedor pintu, dia akan mengatakan kurang ajar, kata orang tuanya, kurang ajar. 10 kali ayah panggil, wan. Utipak ke entuk, katanya. Biasanya begitu, Pak. Itu kan normalnya kan begitu. Untung Allah tidak mengatakan kepada orang yang dengar azan, yang selalu menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Untung Allah tidak mengatakan kurang ajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kajahan. Aku tipak gentuk, kata Allah. Untung Allah tidak katakan itu. Padahal inti dipanggil disuruh datang. Itu yang dari jauh orang yang punya iman datang. Di calon pengantin dan dara baru yang berada di luar tadi, di samping masjid istirahat, fotografernya istirahat. Di samping masjid, duduk di bawah pohon menunggu setelah selesai orang solat. Ini yang Nabi juga maksudkan, masjid dijadikan turukan, hanya sekedar tempat dia numpang lewat untuk memenuhi hajatnya. Apalagi seperti saya bilang tadi, itu pre-wedding sebelum menikah itu amalan-amalan kafir. Bagaimana seseorang berani melakukan pegangan tangan berdua-duaan padahal baru tunangan, ijab kabul belum selesai. Belum ada ijab kabul, tapi dia seakan-akan sudah seperti sepasang suami isteri. Makanya oleh kerana itu, kenapa Allah cabut keberkahan hidup dari pasangan suami isteri? Banyaknya perlawanan terhadap Allah. Itu belum lagi nanti waktu acara juga tidak solat. Ini waktu acara tidak solat. Itu satu keluarga besar tidak solat. Mak tuan, yah tuan, ayah kandung, pokoknya besan-besan pun tidak solat. Anak dengan anak tidak solat. Kenapa? Takut kalau solat bedaknya luntur. Kalau lunturlah 500.000 katanya. Sehingga dia konsultasi ke mamaknya, ke bapaknya, gimana ni solat zuhur? Boleh enggak kami enggak solat? Kata mamaknya, boleh nak, enggak apa-apa. Kamu itu raja dan ratu sehari. Allah pun maklum kok. Alepat gedepa koknya Allah maklum. Tidak ada satu pun pandangan ulama yang mengatakan hari akad nikah adalah hari yang boleh mengqadha salat. Qadha salat itu tidak boleh direncanakan, enggak boleh nanti aja kita solat kita qadha. Tidak boleh, Pak. Itu langsung dosa besar. Qadha salat itu terjadi karena dalam keadaan tidak sengaja atau sudah pernah melakukan karena dalam keadaan berdosa, artinya dia batat, orang ahli maksiat.
orang Islam sudah baligh tapi tidak solat, ketika dia taubat maka dia wajib mengqadanya kembali. Dalam pandangan 4 mazhab dia wajib qada. Yang merencanakan qada, nanti kita qada, itu tidak ada, itu dosa besar, berarti meninggalkan salat. Dan tidak ada cerita di jamaah salat ketika itu karena belum masuk ke dalam kesulitan. Kesulitan kita yang ciptakan sendiri, bukan tercipta, diciptakan sendiri. Pakai bedak, make up, itu di wajahnya saja sudah 750.000. Maskara, blush on, shadow eye, betul ibu, shadow eye shadow entah namanya. Itu di wajahnya saja sudah 750.000. Dia takut kalau wudu lunturlah 750.000. Dia jaga wajahnya agar nampak indah di depan orang, tapi dia tidak jaga wajahnya bahwa dia akan dibakar dalam api neraka. Dia tidak jaga, dia pikir remeh, alah mesemayang lehopi. Begitulah kemungkaran orang-orang di akhir zaman. Jadi ini masjid dijadikan target sasaran untuk foto-foto saja. Coba Bapak lihat, apalagi masjid-masjid yang indah, yang sudah selesai, di luarnya bagus, ya, itu seperti Masjid Islamik, itu dijadikan target. Tapi orang nggak mau masuk untuk salat. Ya. Masjid-masjid di perusahaan-perusahaan sekitar kita, masjid di Arun, masjid di PIM, itu orang mengambil, oh ini bagus, pemandangannya bagus. Ya. Begitulah kata Nabi SAW tentang orang-orang yang menjadikan masjid sebagai turuk. Ada juga orang yang menjadikan masjid sebagai tempat wisata. Tapi waktu salat dia juga tidak masuk. Jadi tempat wisata, apalagi masjid-masjid yang memang sudah masyhur dengan keunikan dan keindahan. Itu ada yang pergi, nanti berhentinya di Baitur Rahman Banda Aceh. Apa kerjanya di Baitur Rahman Banda Aceh? Bukan untuk salat, duduk foto-foto samping kolam. Lalu kemudian nunggu kapan dibuka payung. Begitu dibuka payung, karena belum pernah umrah, nggak pernah lihat payung yang lebih hebat daripada itu. Lalu nunggu di foto video, momennya Masya Allah, diajak bicara orang yang dalam video, tapi salat dia tidak. Begitulah manusia hari ini, begitu bebalnya hati. Jadi dijadikan tempat pariwisata. Itu kalau kita mau ke Medan, nanti berhenti dulu di Masjid Tanjung Pura, masjid apa namanya, Langkat itu, Al-Azizi. Itu kan ada keindahan unik Pak, settingannya unik, warnanya. Itu berhenti, tapi enggak untuk salat, untuk foto-foto. Walaupun bukan pre-wedding tadi. Yang salat tidak. Ada orang yang menjadikan masjid hanya sekedar untuk mengambil settingan filem, sutradara berkumpul dengan para artis, buat filem. Jadi misal apa filmnya tentang yang berbau religi, itu ngambilnya di luar masjid, juga tidak salat. Itulah kata Rasulullah, jangan engkau menjadikan masjid sebagai hanya tempat engkau turuk, yaitu berlalu lalang, tapi engkau tidak jadikan masjid untuk berzikir dan salat. Ini penyakit orang hari ini. Maka mulialah orang-orang yang hari ini memelihara masjid. Mulialah dia. Sebagaimana Allah benci orang-orang yang tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, begitulah Allah memuliakan sebaliknya orang-orang yang memuliakan masjid. Sehingga ada hadis Nabi, Allah bertanya kepada malaikat, aina jirani? Nanti hari kiamat Allah mengatakan pada malaikat, mana kelompok yang menjadi tetanggaku? Aina jirani? Mana tetangga-tetanggaku, kata Allah. Malaikat heran dengan bahasa Allah. Malaikat bertanya, siapa yang engkau maksud menjadi tetanggamu ya Allah? Lalu Allah mengatakan, ummarul masajid, yaitu ketika di dunia mereka orang-orang yang memakmurkan masjid, itulah tetanggaku. Maka sebagaimana perasaan kita dengan tetangga yang sesama manusia yang dititipkan sedikit kasih sayang, kita kalau dengan tetangga itu makanan apapun, kalau kita punya iman, itu tetangga duluan. Kasih sedikit, masak kuah apa, kasih sedikit, ya. Kadang-kadang masak soto ayam, kasih kuahnya, ayamnya tidak ditaruh. Itu
agak-agak kurang ajar sedikit tetangga seperti ini. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, itu perasaan yang kita tidak ada maha kasih, tidak ada maha sayang. Sedikit tapi kita mau memberi. Bagaimana kalau Allah menganggap orang-orang memakmurkan masjid sebagai tetangganya? Habis kasih sayang Allah kepada mereka. Rumah Allah kita selalu datangi dengan ketaatan kita kepada Allah. Subuh di tengah gelap malam, duhur di tengah panasnya siang, hujan sedikit tetap kita terobos demi menjumpai Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Maka mulialah kita, peliharalah, istiqamahlah untuk tetap bersama Allah dalam masjid. Kalau perlu matilah dalam masjid. Matilah ketika takbir pertama, takbir kedua, ada yang sedang sujud, matilah dalam keadaan begitu. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pertama, bahawa buruknya orang-orang yang menjadikan masjid hanya sebagai tempat dia berlalu lalang saja. Dia tidak jadikan sebagai tempat salat. Nanti ini mohon maaf nih, ini kalau fenomena Maulid Nabi, kita tidak mengatakan haramnya Maulid. Tetapi ada tipe-tipe orang yang melakukan kesia-siaan. Ketika makan di masjid, area masjid datang. Begitu bunyi azan, hilang. Ini misal disuruh tunggu ambil rantang sebelum zuhur, semuanya datang. Datang ramai sekali antri. Begitu bunyi azan zuhur, gadah teroro. Hilang. Ini bentuk sama. Walaupun kita sedang melakukan bukti cinta kita pada Nabi, tapi sebenarnya kita melawan cinta kita pada Nabi. Pegah saja cinta ke Nabi. Padahal kita melawannya. Buktinya apa? Bukti cinta pada Nabi apa? Taat kepadanya. Nabi suruh apa? Datangilah masjid, salatlah, sampai Nabi mengatakan kepada Ummi Maktum yang buta, yang meminta izin ke Nabi, bolehkah aku tidak salat berjamaah ya Rasulullah? Aku tidak ada yang menuntun, mataku buta, susah menuju ke masjid. Kata Rasulullah, boleh. Tapi kemudian setelah Ummi Maktum tersenyum, artinya ada izin untuk dia untuk tidak ke masjid. Setelah menjauh sedikit, Rasulullah panggil lagi. Dia panggil sekali lagi. Dia tanya, wahai Ummi Maktum, apakah engkau terdengar suara azan? Suara azan di masjid Nabi terdengar ke rumahmu, terdengar ke telingamu? Kata Ummi Maktum, terdengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau terdengar suara azan, tidak ada uzur bagimu untuk tidak ke masjid. Tetap disuruh datang. Nyan orang buta. Kalau orang buta disuruh ke masjid, orang terbelut lebih disuruh ke masjid. Yang banyak tidak ke masjid hari ini orang terbelut. Orang yang Allah beri mata tahu jalan. Malah yang ramai ke masjid orang hari ini yang hampir-hampir kabur, pak katarak, pakai kacamata -1, +1, anak tak ada lagi. Imam-imam dia enggak nampak lagi imam kadang-kadang. Tapi dia ke masjid, subhanallah. Maka kullu nafsin bima kasabat rahinah. Allah mengulang-ulang kalimat, setiap orang bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan di dunia. Semua tanggungjawab. Jadi walaupun dalam mazhab Syafi'i berjamaah itu adalah fardu kifayah, dalam mazhab Hambali fardu ain. Mengambil hadis-hadis marahnya Nabi dan ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau ke masjid. Tapi intinya itu sebuah suruhan yang paling kuat. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan sunnah muakkad untuk menuju ke masjid berdasarkan hadis-hadis tentang besarnya pahala. Besarnya pahala bukan perbandingan 1:2, 27:1. 1:27. Kan kesannya kan, kenapa kita enggak ngambil hadiah itu? Setiap hari 5 waktu. Maka 27 kali 5 dalam sehari derajat kita dinaikkan dalam sehari. Begitu mulianya orang yang mendatangi masjid, bukan orang yang hanya menjadikan masjid tempat pariwisata, tempat berhias, bukan mereka. Baik. Satu hadis lagi. Karab lungkeun satu masjid lagi. Satu hadis lagi. Hadis yang berikutnya, an Abdillah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman. Kata Rasulullah, akan terjadi di akhir zaman. Akhir zaman itu yang Rasulullah maksud adalah zaman sebelum ditutup
dimensi dunia oleh Allah, yaitu kiamat. Itu bahasanya akhir zaman. Karena kita ketika menyebutkan nama akhir, berarti sudah ada pagar penghalang. Dan kita akan diselesaikan dimensi ini dengan terjadinya kiamat. Selesai sudah. Dan ini Pak, hari ke hari semakin dekat. Kalau kita punya ilmu tentang hadis-hadis akhir zaman yang sudah disebutkan oleh Nabi, jangan fikir keadaan kita akan aman berikutnya. Jadi ada orang yang mengira mudah-mudahan tahun depan lebih baik, mudah-mudahan COVID kita bisa dihilangkan di tahun yang akan datang, mudah-mudahan setelah 2024 keadaan kita tidak lagi terhina agama ini. Bapak Ibu, hadis-hadis Nabi mengatakan semakin dekat dengan waktu turunnya Dajjal, semakin parah ujian kita. Bersiap-siaplah. Dan kita yakin ke Nabi itu 100% dengan apa yang beliau katakan. Dan itu kita bisa tahu dari bentuk hadis, apakah hadis sahih yang telah sepakati oleh para ulama atau tidak. Ini akan terus Pak, ujian ke kita terus. Bukankah Nabi mengatakan bahawa di akhir zaman akan muncul fitnah, sanawatin khadda'at, yaitu tahun-tahun kebohongan, yang amanah dianggap pengkhianat, yang berkhianat dianggap orang amanah, yang berdusta dianggap orang jujur, yang jujur dianggap pendusta. Lihatlah kiri kanan kita, itu keadaan kita hari ini. Maka jangan fikir kita akan merasa aman. Tidak. Nanti puncaknya Dajjal sebesar-besarnya fitnah. 3 tahun sebelum datangnya Dajjal, Allah akan tahan hujan. Hujan hanya turun 50% dalam setahun. 2 tahun sebelum datangnya Dajjal, Allah akan tahan hujan. Hujan hanya turun 1/3 dari 1 tahun itu. Sudah jarang sekali datang. Sekali-sekali turun hujan, kata Nabi. Tahun datangnya Dajjal, tidak satu tetes pun Allah turunkan. Menjadi musim paceklik habis, Pak. Kering kerontang. Kenapa? Ketika Allah munculkan Dajjal sebagai ujian terbesar bagi kita, dialah yang akan menunjuk ke langit, lalu dia mengatakan, turunkan hujan. Wahai langit, turunkan hujan. Lalu kemudian dia mengatakan kepada pepohonan, tumbuhlah. Dia mengatakan ke rumput, suburlah. Dia mengatakan, sampai dilihatlah orang-orang sehingga mengira yang datang adalah seorang nabi yang baru. Ini ujian paling hebat, Pak, ujian iman. Percaya tidak kita bahwa kita tetap harus pegang kalimat Nabi, dia Dajjal. Memang hari ini mungkin karena belum turun kita percaya mengatakan, tapi begitu berhadapan, pengikutnya Pak akan tertaha-taha, takjub, heran. Dan orang yang dulu belajar di masjid-masjid bahawa akan datang Dajjal, ciri-cirinya begini, kalau orang mukmin akan melihat kafara, ketika bertemu nanti dengan Dajjal, bisa jadi terseleweng imannya karena melihat ajaibnya kelebihan yang dimiliki Dajjal. Sekarang yang belum turun Dajjal saja, itu ketika peristiwa Dimas Kanjeng yang menggandakan uang, Bang, yang tangan taruh di kursi, tiba-tiba plumpeng keluar orang tengah, taruh lagi di kursi. Masya Allah, itu saja baru terjadi. Orang sudah punya pengikut. Yang lebih hebat lagi, pengikutnya doktor. Doktor mantan orang MUI. Bayangkan, doktor yang seharusnya mikir dengan logika sehat, langsung percaya. Seorang perempuan. Siapa nama beliau? Marwah Daud. Masya Allah, doktor. Subhanallah. Coba Bapak bayangkan. Makanya Nabi mengatakan nanti pengikut Dajjal terbanyak adalah pertama golongan Yahudi. Itu memang pasukannya. Dia datang bersama 70.000 pasukan Yahudi yang menunggu-nunggunya hari ini. Maka settingan dunia, the new order, itu memang settingan Yahudi. Bapak lihat di mata uang Amerika digambarkan mata satu, memang ditunggu. Di gedung-gedung tinggi itu tempat landingnya helikopter itu dibuat mata satu, Pak. Di apartemen-apartemen, bahkan negara-negara Arab yang sekuler seperti Dubai, itu bangunannya ada yang settingan paling tinggi itu mata satu. Memang ditunggu. Yahudi settingan
Yahudi menguasai dunia. Tujuannya memang menunggu majikan mereka. Nah, perempuan tidak mesti Yahudi. Semua perempuan takjub ketika datangnya Dajjal. Ya. Perempuan kan cepat sekali terpana, Pak. Jangankan dengan Dajjal, sama tukang panci saja. Mohon maaf ibu-ibu, jangankan Dajjal. Itu yang bawa panci bukan Dajjal, tukang. Ya, berpeluh Pak, keringat, dia datang mengatakan, ibu, ni panci ini beda dengan panci yang sudah ada. Ni panci ini niat aja, udah masak sendiri dia. Panci ini begitu taruh di api di atas lilin, panasnya seperti taruh di atas kompor. Itu saja Pak, perempuan sudah tahu. Oh ya, kok bisa begini ya? Harganya berapa? Dia bilang 150.000 ibu. Okey, enggak apa-apa, saya ambil. 155.000 saya ambil. Karena jarang-jarang terjadi. Ya. Itu saja bisa hancur hidup dompet suami. Itu baru tukang panci. Apalagi kalau sempat melihat ada orang yang turunkan hujan. Turun. Yang beri izin Allah. Memang Allah ingin menciptakan ujian terhebat. Makanya akhir zaman itu tidak aman, Pak. Kita ini hidup di akhir zaman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Saya sudah mengatakan berulang-ulang, setting anak lebih dekat dengan agama, karena ke depan lebih besar fitnah kita, Pak. Jangan sampai anak kita murtad. Sekarang saja ada anak-anak Aceh sudah mulai murtad. Jangan sampai murtad anak kita. Makanya Nabi Ya'qub mengatakan kepada seluruh anaknya, dia kumpulkan anaknya, lalu dia mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah kalau ayah meninggal? Lalu anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami tetap menyembah Tuhan, Tuhanmu dan Tuhan nabi-nabi sebelummu. Itu nasihat terbaik. Jaga anak, Pak. Jadi jangan terlalu bangga anak masukkan ke TK yang hanya nyanyi-nyanyi saja kerjanya. Ya. Anak tidak diajarkan Iqra, tidak diajarkan Quran, tidak diajarkan sunnah-sunnah dalam kehidupan hari-hari, masuk WC. Tidak ada. Kerja nyanyi-nyanyi. Ya. Nyanyi, ada sana gunung, di sini gunung. Kemudian dia pergi dengan Pak Tua, dengan kondektur di hari Minggu menuju ke mana dia menuju yang itu, Pak? Ke Jogja atau ke Surabaya dia menuju, saya lupa. Namun dia model lagi apa manfaatnya? Tidak ada. Nah, ini hati-hati, Bapak. Nah, anak sekarang butuh agama untuk menyelamatkan jiwa. Butuh. Silahkan mau urusan dunia cari rezeki, tapi agama sebagai penahan. Dan kita kan ini tidak lama, Pak. Ini sudah mulai tanda menuju ke kiamat semakin kuat. Semakin kuat. Kata Tamim Ad-Dari dalam hadis bahwa beliau sudah melihat Dajjal yang diberitahu oleh Nabi SAW ketika kapalnya terdampar di satu tempat. Pecah kapalnya, beliau terdampar, ternyata dia dipertemukan oleh Allah dengan seseorang yang terikat di balik tebing, ya, dengan ciri-ciri yang disebutkan Nabi. Lalu kemudian dia bertanya, sudah muncul orang yang bernama Ahmad di antara kalian? Kata Tamim Ad-Dari dan beberapa sahabat yang terdampar, itulah Nabi kami Muhammad. Sudah kering danau Tiberias? Mereka mengatakan belum. Sudah berbuah kebun, sudah subur kebun, apa nama kebun dalam masa Buhaira, saya lupa nama kebunnya, Pak. Itu disebutkan dalam hadis. Dia menjawab belum. Kata dia, nanti kalau itu semua sudah terjadi, tunggulah, aku akan muncul di tengah kalian. Tamim Ad-Dari pulang, silahkan cek hadisnya, Pak. Di Google juga boleh cek hadisnya. Tamim Ad-Dari pulang, setelah perbaiki kapal pulang, lalu bertanya ke Nabi. Dia menceritakan ke Nabi. Dan dicerita di depan sahabat yang banyak. Dia begini, berjumpa dengan makhluk begini. Rasulullah mengatakan, tahukah engkau siapa yang engkau jumpai? Dia mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah Dajjal. Itulah Dajjal, dan dia akan muncul, Nabi menunjuk ke sebelah timur, dia akan muncul di sebelah timur, yaitu Khurasan. Dia muncul dari Khurasan. Allah alam. Hati-hati, Pak. Kita semakin dunia semakin hancur. Saya dulu sempat berfikir, sekarang bukan dulu, sekarang sempat berfikir, Nabi mungkin mengatakan profil, itu tidak bisa dipungkiri.
Satu orang mata rusak sebelah, jadi bukan mata satu, tapi satu mata nggak bisa dipakai. Jadi dia selalu menutup matanya yang sebelah. Dia akan berjalan menuju ke semua bumi. Al-Masih, Masih itu masaha, menyapu. Disebut Dajjal Al-Masih. Dia akan menyapu seluruh permukaan bumi yang tidak bisa masuk, yaitu Makkah dan Madinah. Saya mulai berfikir, orangnya mungkin muncul seperti itu, tapi kalau berfikir dia seperti raksasa, lalu sekali jalan dari Biren ke Kutachane misal, satu ke Tampak lagi dari Kutachane, sudah sampai ke Langkat. Itu kita sepertinya agak settingan Allah, kemungkinan agak susah untuk membuat hal-hal yang begitu. Sunnatullahnya mungkin agak susah kita menerima, kan begitu. Tapi lihatlah Bapak kenyataan hari ini, orang nggak perlu melangkah untuk merusak seluruh dunia. Kirimkan sinyal, buat website porno, orang isi pulsa, seluruh dunia rusak. Hanya dengan memberi pulsa, kasih anak ruang yang banyak untuk pakai HP, subhanallah, hari ini anak-anak sudah tahu melihat yang porno. Hari ini anak-anak melampiaskan yang pornonya, dia cari pacar segala macam. Anak-anak tidak salat, anak-anak tidak lagi menyambut sambutan orang tuanya, panggilan orang tuanya. Maka tadi yang dipanggil anak-anak, tidak, karena dia dengan HP itu terusan rusak segala-gala. Duduk berhadap-hadapan antara kita, Pak. Dulu sangat hormat orang duduk berhadapan. Hari ini duduk berhadapan semua dengan HP. Di mana akhlaknya? Jadi bayangkan, mungkin yang Nabi maksud, dia tidak perlu masuk ke dalam negeri itu, cukup masuk melalui jaringan, hancur semuanya. Nah, jemaah mereka Allah, apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman, qaumun yakunu hadisuhum fi masajidihim. Salah satu tanda akhir zaman, yaitu orang-orang akan berbicara urusan dunia fi masajidihim, membawa pembicaraan urusan dunia ke dalam masjid-masjid mereka. Laisa lillah fihim hajah. Mereka tidak membutuhkan masjid untuk menunjukkan taat pada Allah, hajat pada Allah, tidak. Jadi ini apa nih maksudnya nih? Masjid dijadikan sebagai tempat urusan dunia. Yang berbicara itu, yang mengajak-ngajak bicara urusan dunia di masjid, dia sendiri kalau bukan karena urusan rapat tentang dunia, dia tidak mau datang ke masjid. Dia tidak datang ke masjid. Tapi begitu ada undangan, apalagi contoh misal ada pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu misal, atau bapak-bapak, tolong ke masjid jam sekian, akan dilakukan suntik vaksin. Semua ke masjid, Pak. Urun masjid. Tapi dia tidak pernah ke masjid sebelum suntik itu. Jadi kalau urusan dunia, dia lakukan ke masjid. Nah, dalam pandangan para ulama, mazhab Syafi'i mengatakan, ini saya ringkas, tidak saya buka lagi kitabnya, Pak. Karena waktu kita singkat. Dalam mazhab Syafi'i, dibolehkan membicarakan urusan dunia bagi orang yang memang berada dalam masjid, misal setelah habis salat. Dibolehkan bicara urusan dunia selama pembicaraan itu tidak menimbulkan dosa. Tidak menimbulkan dosa. Artinya bicaranya yang mubah-mubah. Tapi kalau menimbulkan dosa, maka menjadi haram. Dalam mazhab Hambali dan Maliki, hukumnya makruh membawa urusan dunia ke dalam masjid. Jadi bicaranya masalah urusan-urusan politik, tapi dibawa ke masjid, makruh. Mazhab Hanafi langsung mengatakan haram. Nanti coba lihat, Pak, menjelang pilkada, pemilu, itu masjid dijadikan sebagai tempat untuk melakukan orasi politik. Jadi kapan ada orang salat, datang kampanye dalam masjid, yang dibicarakan dunia, yang kita sudah tahu bahwa kita akan ditipunya lagi. Tapi kita ini kadang-kadang bagaimana, Pak? Memang kita suka kalau ditipu. Artinya ini akan terjadi lagi, tapi kita suka. Inilah bahayanya orang-orang yang membicarakan dunia dalam masjid. Tapi kalau tidak ada timbul dosa, artinya masalah ada rapat kampung membicarakan tentang kemaslahatan kampung, belum ada kantor kecil, belum ada tempat untuk bermusyawarah kecuali yang paling pas itu di masjid, itu tidak mengapa, dibolehkan.
Apalagi dalam pandangan mazhab Syafi'i tadi mengatakan selama bukan bicara urusan dunia, untuk kemaslahatan dibolehkan, atau bicara tentang rapat untuk pembangunan masjid atau apa sajalah untuk urusan-urusan mau apa kemaslahatan, maka masih dibolehkan. Namun hindari yang menyangkut urusan dunia yang menimbulkan dosa. Jadi kalau mau bicara politik, jangan izinkan. Ini pengurus masjid, kalau ada yang minta waktu nak kampanye drog, dia mau bilang ujungnya tusuk saya. Bukan tusuk saya, tusuk nomor saya, misal begitu kan ujungnya. Itu jangan izinkan. Jangan izinkan, Pak. Kalau hanya membawa urusan dunia ke dalam masjid yang kita tahu penuh dengan tipu daya. Mau bicara di luar masjid. Jangan pun sindir-sindir dalam khutbah Jumaat, nak pilih long, nak pilih ini, nak pilih itu. Itu kalau betul-betul urusan politiknya yang sudah kita tahu penuh dengan tipu daya. Tapi kalau di zaman Nabi, itu urusan mulai membariskan pasukan perang, mengajak, mengatur strategi segala macam, itu termasuk dilakukan di dalam masjid. Jadi musyawarah-musyawarah agama masih dibolehkan dalam masjid. Baik, saya berhenti dulu di sini.